Selamat pagi Oma-Oma Maria Kongregasi Regina Pacis Jakarta. Apa kabar? Harapannya Oma-Oma semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang melihatnya bahwa Anda tetap semangat dalam menjalani hari-hari hidup Oma-Oma semua. Nah, Oma-Oma yang terkasih, coba lihat, ingat baik-baik. Masih ingatkah foto-foto atau pengalaman atau apapun yang pernah kita lakukan tahun lalu ini? Coba diamati baik-baik. Oma-oma yang terkasih, foto-foto di atas tentu menggambarkan pengalaman kebersamaan kita tahun lalu di daerah Turi, di tempat Brudiran. Dan kebersamaan kita tentunya ingin supaya tahun ini juga terlaksana. Namun apa yang terjadi itu tidak mungkin, karena kita tahu bahwa saat ini bumi sedang mengalami kesakitan lah, boleh dikatakan begitu. Nah, memang rencananya bahwa tahun ini kita mengadakan pertemuan bersama di Brudiran Kalasan ya. Dan biasanya sudah kami konsep dengan Ibu Juli bahwa setelah rekolesi atau setelah berdinamika bersama, kita foto bersama di Candi Sambisari. Sekali lagi mohon maaf tahun ini kita tidak bisa berjumpa, dan perjumpaannya hanya melalui daring dengan renungan yang Bruder bawakan saat ini. Semoga bermanfaat. Oma-oma yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan nanti saya bawakan renungan, mari sejenak kita hening. Semoga sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama membawa inspirasi bagi kita. Mari kita hening sejenak sambil menikmati instrumen berikut ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius. Muliakanlah. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma yang terkasih,
Komunitas Maria Kongregasi Regina Pacis Yogyakarta. Bencana global yang terjadi saat ini rasanya tidak masuk akal, bahkan mengandung banyak pertanyaan. Mengapa harus terjadi? Apakah ini yang disebut dengan kiamat? Apa salah kami sehingga munculnya wabah yang menakutkan ini? Dan masih banyak pertanyaan lain yang bisa memperkaya pengalaman iman. Namun satu hal yang pasti, bahwa jangan takut, dinikmati saja, dan jangan menolaknya. Tidak perlu takut, karena mungkin ini cara Tuhan agar manusia semakin menyadari akan keberadaannya sebagai manusia, sehingga tidak sombong dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam waktu 3 bulan, bahkan 6 bulan ke depan, Tuhan boleh dikatakan mengizinkan COVID-19 ini datang, sehingga manusia merasa terjepit, terancam, dan memaksa kita untuk melepaskan semua keegoisan, kesenangan, kebanggaan kita masing-masing. Dan tanpa kita sadari bahwa seringkali kita menomorsekiankan Tuhan dan lebih mengutamakan hal-hal lain melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini iman kita sedang diuji dan kita dipaksa untuk menghancurkan semua kelekatan yang tidak teratur. Kita lalu membangun kembali hubungan dengan Tuhan dan komunitas dan sesama kita. Mungkin kita bisa merefleksikan dan kita menyadari bahwa yang mungkin kelekatan dengan jabatan kini dipaksa untuk belajar menjadi pribadi yang rendahan, bahkan merasa diri tak berguna dan tak bisa berapa-apa. Mungkin yang kelekatan dengan uang, sekarang ekonomi runtuh, bahkan mulai boleh dikatakan jujur dan terbuka dalam penggunaan keuangan. Yang merasa diri workaholic atau pekerja keras tanpa henti bekerja, tapi maaf, saat ini tentu ini tidak mungkin terjadi dan semua terlepas dari itu semua. Yang mungkin selama ini kelekatan dalam pergaulan, sekarang tidak bisa bertemu langsung dengannya atau karena saat ini social distancing. Yang merasa diri berpengetahuan, cerdas, pintar, andai, kini sekolah-sekolah ditutup, kampus ditutup. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Yang mungkin selama ini kelekatan dan sering berpesta, kini kumpul-kumpul pun dilarang. Yang mungkin kelekatan dengan merawat tubuh agar kelihatan cantik, awet muda, kini salon kecantikan dan tempat-tempat game ditutup. Yang selama ini mungkin kurang aktif, bahkan gagap teknologi, kini harus berani memanfaatkannya. Karena dengan media sosial kita mampu bersua, bahkan selalu memberi kabar, sehingga kita tetap bersatu walaupun dengan media daring. Termasuk yang kita lakukan, yang saya bawakan saat ini, renungan singkat ini. Oma-oma yang terkasih, yang mencintai dan dicintai Tuhan. Tuhan itu sungguh baik dan memang Dia baik. Tuhan tidak merancang kita untuk hancur. Dan di tengah situasi pandemi ini, Tuhan ingin kita untuk kembali bersekutu, menyatu dengannya melebihi apapun. Dan Dia menginginkan dari kita untuk mengetahui bahwa Dia sedang bekerja dan memulai musim yang baru bagi anak-anaknya, bagi kita-kita semua. Sebagai komunitas Maria Kongregasi Regina Pacis Yogyakarta, kini dan saat ini
kita sedang menikmati musim kemarau itu. Di sekitar kita, bahkan di hati kita masing-masing telah menanamkan benih cinta Tuhan berupa panggilan kita masing-masing. Jangan biarkan musim kemarau atau virus COVID-19 ini mengancam kita, bahkan merusak dan mematikan tanaman kita, yaitu pilihan hidup kita masing-masing. Mari kita menyiraminya dengan sumber air kehidupan, yakni Yesus Kristus sendiri. Dia selalu ada dan hadir untuk kita. Santa Maria, Sang Penolong abadi, juga pasti selalu mendoakan kita. Dialah bunda kita yang dapat mempersatukan dan yang siap menjahit kembali relasi kita dengannya. Selama ini mungkin kita putus asa. Oleh karena itu jangan pernah takut dan gentar dengan situasi ini. Teruslah berjaga-jaga dan berjuang untuk mencapai tujuan hidup ini. Dan oma-oma yang terkasih, yang paling utama, yang paling penting adalah mari perbanyaklah berbuat baik. Karena perbuatan baik adalah investasi terbesar untuk sampai kepada dunia eskatologis, dunia akhirat. Lepaskan kelekatan kita yang tidak teratur. Temui Dia dalam tempat rahasianya dan dapatkannya di dalam hatinya, dan Tuhan memberkati kita semua. Saya akhiri renungan ini, oma-oma, dengan ungkapan demikian. Dalam mengalami persoalan hidup, jangan pernah mencoba memakai kacamata kuda. Pakailah kacamata renang supaya kita mampu melihat sampai ke dalam, sampai ke dasar-dasarnya, sehingga kita selamat dan mengalami sukacita sejati. Terima kasih oma-oma terkasih. Semoga renungan singkat ini bermanfaat bagi oma-oma, dan terus semangat, terus berjuang menghadapi pandemi ini. Badai kan berlalu, Tuhan selalu menolong kita, dan semoga di lain waktu kita kembali berjumpa lagi secara langsung. Kita game lagi, kita bermain bersama lagi, kita berfoto bersama lagi, dan kita akan mengalami sukacita bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih karena saya sudah dikirimi face shell ini. Saya senang sekali bahwa oma-oma semua begitu perhatian dengan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.